Assalamualaikum murid-murid, kita kembali lagi bertemu di channel ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Berdasarkan tugas Google Form kemarin, kita bertanya dari mana Hindu dan Buddha berasal. Benar sekali, Hindu dan Buddha berasal dari India. Untuk bisa sampai ke Nusantara, yuk kita kaji teori kedatangan Hindu dan Buddha ke Nusantara. Penyebaran Hindu dan Buddha di Nusantara berlangsung sejak abad kedua Masehi. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya huruf Pallava dan bahasa Sanskerta yang ada di prasasti-prasasti seperti prasasti yang sudah kita kenal, misalnya Canggal, Ciarten. Selain itu, dari ajaran Buddha ditemukan juga arca Buddha Amaravati yang serupa dengan arca Amaravati di India Selatan. Ada 5 teori yang menjelaskan siapa yang membawa ajaran Hindu ke Nusantara. Teori pertama adalah teori Brahmana. Teori kedua adalah Ksatria. Teori ketiga adalah teori Vaishya. Teori keempat adalah teori Sudra. Dan terakhir, teori kelima adalah teori arus balik. Dalam teori Brahmana yang dikemukakan oleh Van Leer, ia menyatakan bahwa Brahmana yang paling mengetahui tentang kitab suci Weda, sehingga mereka yang bisa menyampaikan ajaran Hindu. Selanjutnya, Seseberg yang mendukung teori Ksatria menyatakan bahwa para Ksatrialah yang banyak berperan menyebarkan ajaran Hindu, karena Ksatria banyak disebut dalam kitab sastra. Lalu N.J. Krom menjelaskan bahwa teori Vaishya lah yang paling tepat, karena teori Vaishya menekankan pada hubungan antara perdagangan di jalur perdagangan Nusantara yang kemudian membawa ajaran Hindu ke Nusantara. Teori Sudra yang dikemukakan oleh Van Weber menjelaskan bahwa kaum Sudra yang merupakan kaum paling bawah di India berusaha mengubah nasib mereka dengan pergi ke Nusantara untuk mengubah kehidupannya. Terakhir, Bos mengemukakan teori arus balik, di mana sekelompok masyarakat dari Nusantara sengaja untuk belajar ke India dan setelah memahami ajaran Hindu lalu kemudian kembali ke Nusantara untuk menyebarkannya di Nusantara. Nah, setelah Hindu masuk dan berkembang, lalu muncullah kerajaan-kerajaan Hindu seperti yang murid-murid pernah dengar. Misalnya dimulai dengan kerajaan pertama Hindu di Nusantara, yaitu Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Kemudian ada juga kerajaan Sriwijaya yang menganut Buddha di Sumatera Selatan sampai Jambi. Lalu kemudian ada kerajaan Tarumanegara yang lokasinya di Bogor, Jawa Barat yang menganut ajaran Hindu. Dan kemudian ada kerajaan Mataram kuno yang ada di Jawa Tengah. Ini ada 2 wangsa, yang satu Sanjaya menganut Hindu dan Sailendra menganut Buddha. Selanjutnya, penerus Mataram kuno adalah Medang Kambulan di Jawa Tengah. Raja yang paling terkenal adalah Airlangga. Lalu beranjak ke arah timur, salah satu yang cukup besar adalah Kerajaan Singosari di Malang. Dan setelah Singosari nanti hancur dan dilanjutkan oleh kerajaan terbesar Hindu di Nusantara, di Asia Tenggara, yaitu Kerajaan Majapahit yang kita semua kenal rajanya Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Baiklah murid-murid, masih banyak kerajaan yang lainnya, hanya mungkin itu yang bisa disampaikan. Sampai sini dulu kajian kita. Ada tugas untuk putra, silakan lihat peninggalan kerajaan yang paling terkenal dari kerajaan yang sudah disebut tadi. Untuk putri, sebutkan raja paling terkenal dari kerajaan-kerajaan yang sudah disebut tadi. Salah satunya saja, begitupun untuk putra. Baiklah murid-murid, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.